Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyalain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, hari ini tentang kisah-kisah ya. Pakai sepatu masih basah. Pekan ke-1 kisah-kisah. Makan sawut dari Jawa. Kisah Nabi Daud bagian kedua. Ya benar ya. Kemarin ke-1 udah kan Pak? Yang ke-1 udah ya Nabi Daud. Ya. Jadi biar nanti waktunya tercapai kita langsung aja ya. Nah, ini saya kasih tahu surat Shad, surat 38 halaman 454 ayat 17 maksudnya. Surat 38 ayat 17. Ya Pak Basirin baca Pak. Surat Shad. Halaman 454. Hah? Ayat 17, ayat 17. Oh di situ 453. Di sini 454. Coba Pak Hoir 45 berapa? Pak Padlan 45 berapa? 4 sampai 26. Ayat 17 454 di sini. Situ 453.
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Lanjut sampai bawah satu ayat. وَوَرَثْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita lanjutkan kisah Nabi Daud bagian yang kedua. Kalau di bagian pertama Nabi Daud setelah mengalahkan Jalut ya, berhasil membunuh Jalut, maka Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja dan juga ditetapkan oleh Allah sebagai nabi. Ini yang pertama kali di dunia ya, seorang nabi merangkap sebagai seorang raja ya. Nabi Daud jadi orang yang pertama merangkap sebagai nabi juga sebagai raja. Ketika ditetapkan sebagai raja, Tolut ya juga menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud karena mengakui bahwa Daudlah yang pantas. Dia berhasil membunuh Jalut yang besar, yang banyak pasukannya tapi bisa dikalahkan. Begitu juga orang-orang Bani Israel ya, nggak ada yang protes. Waktu Tolut diangkat kan pada protes. Nah ketika Nabi Daud diangkat nggak ada yang protes karena udah terbukti Nabi Daud berhasil membunuh Jalut ya. Nah Nabi Daud ini juga
banyak dijadikan contoh ya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, terutama dalam hal ibadahnya. Ya, ketika Nabi Muhammad sedang bersedih, sedang berduka, ya itu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ya ingat tuh Daud gitu. Nah ini di surat Shad ayat 17 dikatakan isbir ala ma yakulun, ya. Jadi bersabarlah. Yang dimaksud suruh bersabar di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah, ma yakulun, terhadap atas apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad ini dicaci, dihina, dimaki, dituduh ya oleh orang-orang kafir Quraisy, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, pokoknya dituduh yang jelek-jelek ya, yang buruk-buruk. Makanya Rasulullah ini dadanya sampai sempit, sesak karena banyak fitnahan, banyak tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya Allah mengatakan isbir, bersabarlah alama yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Lalu Allah katakan watskur abdana, dan ingatlah hamba kami Daud zal aid, yang mempunyai kekuatan. Jadi Rasulullah suruh mengingat Nabi Daud, dia mempunyai kekuatan dalam ibadah ya. Jadi Nabi Daud ini kemarin sudah diceritakan ya, dia ibadahnya yang paling disukai oleh Allah, seperti puasanya Nabi Daud itu puasa yang paling disukai oleh Allah. Begitu juga sholatnya, sholat malam ya, yang disukai oleh Allah ya. Kemarin udah diceritain ya sholatnya Nabi Daud seperti apa gitu ya. Nah itulah Nabi Daud ya, dia punya kekuatan dalam ibadahnya dan istiqomah. Juga Nabi Daud selalu kembali kepada Allah kalau ada masalah. Innahu awwab, sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah. Jadi Nabi Daud ini orang yang taat, baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan ada masalah atau nggak ada masalah, Nabi Daud selalu kembali ke Allah ya. Jadi setiap ada urusan, ada masalah, pasti Nabi Daud kembali ke Allah. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Makanya Rasulullah diingatkan ya, ingat Nabi Daud ya, itu jadi selalu kembali kepada Allah. Jadi Rasulullah ketika dicaci, dihina, dimaki, Allah perintahkan untuk seperti Nabi Daud, ngapain? Kembali kepada Allah, dekat kepada Allah dengan apa? Dengan sholat ya, dengan zikir. Nah ini juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi kalau misalkan kita dihina, dituduh, disakiti sama orang, terus kita nggak bisa membalas, maka dekatkanlah kepada Allah, sholat ya, lalu minta perlindungan pada Allah. Paling enggak hati kita menjadi lebih tenang ya. Nah ini Allah yang mengajarkan kepada Rasulullah ya, ketika disakiti dekatlah kepada Allah, sholat, mohon perlindungan, maka hati menjadi tenang ya. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, agar ingat seperti Nabi Daud, dia selalu kembali kepada Allah dalam hal apapun. Inna sahornal jibala, sesungguhnya kami menundukkan gunung, ma'ahu yusabbihna bil asi wal isra ya. Bersama Nabi Daud ya, bertasbih di waktu petang dan di waktu pagi. Jadi gunung-gunung itu ditundukkan oleh Allah ya, ketika Nabi Daud sedang baca kitab ya, atau sedang berzikir atau bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih. Itu atas perintah Allah. Wa tayra mahsura, dan burung-burung juga berkumpul, kulun ya, masing-masing lahu awwab, masing-masing baginya kepadanya apa? Awwab, bertakwa. Jadi gunung-gunung, burung-burung ya, itu ditundukkan oleh Allah untuk ikut berzikir kepada Nabi Daud. Ini ada di surat Saba,
surat Saba ayat 10. Ya, surat 34, coba kita lihat surat 34. Walaqad ataina Dawuda minna fadlan, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud dari kami karunia. Fadlan, Pak Fadlan ada tuh karunia. Ya jibal, wahai gunung, Allah perintahkan kepada gunung awibi, ya, untuk bertasbih berulang-ulang, ma'ahu bersama Daud wa toir, dan burung-burung. Jadi Allah yang langsung perintahkan itu gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Nabi Daud, ya. Wallahu alam, hanya Nabi Daud yang tahu gunung seperti apa bertasbihnya. Dan burung-burung nih kalau lagi terbang di angkasa, ya, terus mendengar Nabi Daud sedang baca kitab, ya, lalu berhenti tuh di atas tuh muter-muter sambil mengikuti tasbihnya Nabi Daud, ya. Ketika Nabi Daud bertasbih atau sedang baca kitab, maka burung mengikuti itu. Nabi Daud suaranya kan enak, ya. Nah itu gunung-gunung, burung-burung atas perintah Allah, ya, ikut bertasbih bersama Nabi Daud, ya. Nabi Daud juga dimudahkan dalam membaca kitab, ya. Jadi Nabi Daud ini kalau baca dalam waktu yang sedikit tapi bisa baca banyak, ya. Misalkan Nabi Daud ini menyuruh seseorang untuk menaruh pelananya di kuda, ya. Nah itu kan sebentar, tinggal naruh doang, plek gitu, ya. Nah selama orang itu menaruh pelana ke kuda, Nabi Daud itu baca kitab bisa banyak bacaannya gitu. Nah bagi Allah sangat mudah memanjangkan atau memendekkan waktu, ya. Memanjangkan atau memendekkan jarak atau waktu itu bagi Allah mudah, ya. Nabi Daud dengan waktu yang sedikit tapi dipanjangkan waktunya sehingga dia bisa banyak baca kitab, ya. Allah sangat mudah memanjangkan atau memendekkan waktu atau jarak, ya. Contohnya seperti orang yang telah membunuh 99 orang, ya. Ketika dia mau taubat, nanya nih sama pendeta, bisa gak saya bertobat, udah 99 orang yang dibunuh. Kata pendeta, wah udah berat itu, udah banyak banget dosanya. Lalu digenapin jadi 100. Ketika dia pergi ke orang alim, dia mengatakan saya mau bertobat, bagaimana caranya? Lalu kata orang alim, kalau kamu mau bertobat pergilah ke satu tempat. Maka ketika dalam perjalanan di tengah jalan meninggal, ya. Nah disitulah malaikat penjaga surga dan penjaga neraka berebut nih. Maka diukurlah jaraknya, jarak dari mulai dia berangkat sampai ke tempat tujuan. Nah rupanya dipanjangkan tuh sama Allah. Jadi dari tempat tujuan dari awal dari tempat dia berangkat itu dipanjangkan sampai ke tujuan, jadi mendekati tempat tujuan. Makanya dia dibawa oleh malaikat penjaga surga. Kalau dipendek, ya, dia pendek masuk ke neraka, penjaga neraka, ya. Allah sangat mudah memanjangkan atau memendekkan waktu atau jarak, ya. Contohnya Imam Syafi'i, ya, itu kalau Ramadan dia sehari bisa hatam 2 kali. Waktunya sama 24 jam, tapi bagi Imam Syafi'i waktunya dipanjangkan sama Allah sehingga dia bisa sampai 2 kali hatam, ya. Nah, jadi Nabi Daud juga dimudahkan dalam membaca kitab sehingga waktunya bisa lebih banyak, ya. Ketika dia baca kitab dengan waktu yang sama tapi dia bisa baca lebih banyak, seperti itu, ya. Masih di ayat 10 yang tadi, mana? Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakan bagi Daud besi. Jadi besi kalau dipegang Nabi Daud tuh lunak, udah kayak tanah liat, empuk. Tekuk-tekuk gitu besi, ya. Makanya Nabi Daud kan kerjaannya buat baju perang, ya. Itu karena besi di tangan Nabi Daud jadi lunak, ya. Kalau kita kan kalau mau nekuk-nekuk harus dibakar dulu, ya, dipanasin baru diketok-ketok. Kalau Nabi Daud itu besi kayak tanah liat, kayak kapas gitu, dipegang lunak, ya.
Anikmal sabigoti wa qadir fisardi wa malu solihan. Ya, untuk apa? Untuk membuat baju perang. Wa qadir, Allah perintahkan ukurlah fisardi dan anyamlah wa malu solihan dan buatlah dengan baik. Jadi Nabi Daud diperintahkan untuk membuat baju perang, ya, suruh ukur dianyam. Nah inilah yang pertama kali membuat baju perang adalah Nabi Daud, ya. Jadi Nabi Daud lah yang pertama kali membuat baju perang, ya. Dan yang mengajarkan Allah langsung. Ini ada di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat 21. Ayatnya ayat 80. Ya. Halaman 328. Udah ketemu. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 80 halaman 328. Wa allamnahu, dan kami ajarkan Daud son'ata labusin, ya, membuat baju perang. Jadi Allah lah yang langsung mengajarkan membuat baju perang. Lakum lituhsinakum, untuk melindungi kalian min ba'sikum, dari peperangan kalian. Nah ini sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga yang pertama membuat kapal, ya, itu Nabi Nuh, dan Allah langsung yang mengajarkan. Begitu juga Nabi Daud, ya, yang pertama kali membuat baju perang adalah Nabi Daud, dan Allah yang langsung mengajarkan kepada Nabi Daud. Jadi baju itu enggak kaku, keras, baju besi itu dia lentur, enggak kaku di badan, karena dia buat seperti cincin gitu, lingkaran-lingkaran lalu dianyam sama Nabi Daud sehingga bisa nekuk-nekuk gitu, kayak rantai tapi kecil-kecil, ya, dari besi, dari lingkaran-lingkaran dianyam sehingga tidak kaku kalau dipakai. Terus kalau pedang nusuk baju perang itu, pedangnya jadi tumpul atau bisa patah karena masuk ke cincin terus dia patah gitu. Nah itu zaman dulu udah seperti itu, ya. Nabi Daud diajarkan oleh Allah untuk buat baju perang. Jadi baju perangnya nggak kaku, dan pedang kalau nusuk bisa tumpul atau patah. Itu yang pertama kali membuat baju perang Nabi Daud, dan yang mengajarkannya adalah Allah. Ya, kita kembali ke surat Shad, ya. Sekarang masuk ke ayat 20. Wasadatna, dan kami kokohkan, kami kuatkan mulkahu, kerajaannya, wa atainahu, dan kami beri Daud al-hikmah, kebijaksanaan, wa faslal hitab, dalam memutuskan perkara. Jadi Nabi Daud juga dikuatkan kerajaannya, dikokohkan. Dalam ceritanya ulama mengatakan kerajaannya Nabi Daud itu dijaga oleh 40.000 orang pengawal. Ada juga yang mengatakan 38.000 orang yang menjaga istananya Nabi Daud. Makanya kokoh, kuat. Juga dikokohkan dengan hikmah, ya, dikasih kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Jadi Nabi Daud ini, ya, dia dikasih ilmu dan hikmah untuk menyelesaikan perkara. Ya, ini ceritanya ada seorang yang merasa sapinya dicuri sama orang, maka dia lapor kepada Nabi Daud. Ya, baginda, dia raja, ini saya dicuri sapinya sama orang ini gitu. Orang ini yang menyuri dipanggil, dia nggak ngaku. Lalu ditanya sama Nabi Daud, saksinya ada gak? Nggak ada gitu. Maka Nabi Daud nggak bisa memutuskan, di pending dulu. Nah ketika Nabi Daud tertidur, itu dalam tidurnya Nabi Daud mimpi untuk membunuh si yang menuntut, ya. Jadi dalam mimpinya Nabi Daud diperintahkan untuk membunuh orang yang menuntut mencuri sapi. Maka keesokannya dipanggillah dua orang itu, ya.
Dipanggil. Nah ini si yang menuntut nih dia berharap sapinya bisa kembali nih. Nah ketika dipanggil maka Nabi Daud bercerita, saya semalam bermimpi bahwa saya diperintahkan untuk membunuh kamu yang menuntut. Ya, kaget dia. Ya. Dia harapannya dapat keadilan, bisa sapinya kembali, malah mau dibunuh. Nah, rupanya dalam keadaan takut ini, akhirnya dia mengaku bahwa dia dulu pernah menculik ayahnya yang mencuri sapi ini dan dibunuh ayahnya. Rupanya peristiwa ini udah lama ya, nggak terungkap ya, dan ini menjadi misteri. Nah setelah Nabi Daud mimpi, akhirnya dia mau mengungkapkan karena takut dibunuh ya, dia menculik ayahnya dan membunuh. Tapi masalah sapi ini benar, bahwa saya jujur katanya bahwa sapi saya dicuri sama dia ya, tapi karena perkara ini udah terungkap maka dihukumlah orang yang menuntut. Nah disitulah ya kerajaan Nabi Daud menjadi lebih kuat karena dipercaya sama masyarakatnya ya. Jadi semua masyarakat percaya kepada Nabi Daud atas keputusannya yang udah lama perkara nggak terungkap, sama Nabi Daud bisa terungkap gitu ya. Nah di situ Nabi Daud dikuatkan wasadatna ya. Jadi di samping pengawalnya banyak juga dia bisa memberi kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Lalu wahal ataka nabaul hosm, dan apakah telah datang berita kepadamu tentang orang yang berperkara, orang yang berselisih. Nah ini Allah menceritakan nih, apakah telah datang kepadamu, kepada Muhammad ya, berita tentang orang yang berselisih. Itasawarul mihrab, yaitu mereka orang yang memanjat ya. Ketika mereka memanjat dinding, mihrab itu dinding. Jadi ada dua orang yang memanjat dinding. Iddahulu, ketika mereka memasuki ala Daud, ke tempat Daud, wafaji'a, maka Daud terkejut. Jadi ketika ada dua orang masuk ya, memanjat dinding, lalu Daud terkejut minhum, dari kedatangan mereka. Qalu, dua orang ini mengatakan, la tahab, janganlah kamu takut. Ini dua orang ini bisa masuk ya, itu luar biasa. Ibu ngobrol dulu yang belakang ya, Ibu ada apa Ibu, cerita mulu Ibu. Serius sama ceritanya Ibu yang kerudung hitam. Ada apa ngobrol? Ya serius banget saya lihat. Makanan ntar aja gitu, kita makanan ya. Jadi dua orang ini bisa masuk ke dalam tempatnya Daud, padahal itu dikawal sama ribuan pengawal ya, tapi bisa masuk. Dan menurut ulama ini adalah jelmaan dari malaikat menjadi manusia, sehingga dia bisa masuk ke dalam mihrab, dindingnya Nabi Daud, sehingga dia bisa masuk ya, padahal yang awal banyak gitu ya. Lalu dia bilang jangan takut katanya. Hosmani bago ba'duna ala ba'din ya, mereka yang bersisi itu mengatakan bahwa telah dijolimi sebagian kami atas sebagian yang lain. Fahkum, maka putuskanlah bainana, antara kami, bilhaq, dengan adil. Nah dua orang ini mengatakan bahwa kami ini berperkara, tolong diputuskan dengan adil. Wala tustid, dan janganlah menyimpang dari kebenaran. Wahdina, dan tunjukilah kami ila sawa'il sirat, ke jalan yang lurus. Jadi orang ini minta untuk diputuskan perkara ini dengan adil dan jangan menyimpang dari kebenaran. Maka Nabi Daud bertanya, masalahnya apa ini? Coba silakan ceritakan. Maka dia bercerita, inna haja ahi, bahwa sesungguhnya dia ini adalah saudaraku juga gitu ya. Lahu tis'u wa tis'una nahjah,
dia mempunyai 99 kambing betina. Waliya na'jatu wahida, dan aku mempunyai 1 ekor kambing betina. Jadi saudaranya punya 99, sedangkan yang lapor punya 1 ekor kambing betina. Faqala, lalu dia berkata, akfilniha wa azzani fil hitab, ya. Dan dia yang punya 99 ini minta kepada saya 1 ekor kambing untuk ditambahkan ke kambingnya, ya. Dan saya telah dikalahkan dalam perdebatan, ya. Jadi yang 99 minta kepada yang punya 1 ekor kambing supaya diserahkan kambingnya supaya jadi genap 100. Dan yang punya 1 ekor kambing ini kalah dalam berdebat, jadi udah nggak bisa ngelak dalam perdebatan, dia kalah. Qala, maka Nabi Daud berkata, laqad jolamaka, sesungguhnya engkau telah zolim, kata Nabi Daud, kepada orang yang punya kambing 99, bisu ali na'jatika, dengan meminta kambingnya si yang punya 1 ini ilani aji, untuk menambahkan kepada kambingnya. Jadi orang itu dikatakan kamu telah jolim, telah meminta kambing si penuntut ini untuk menggenapi kambingnya. Wa inna kasiron, dan sesungguhnya kebanyakan minal hulato, dari satu kaum atau dari orang-orang yang kaya atau dari kelompok, ya, layabgi ba'duhum ala ba'din, ya, mereka jolim sebagian mereka di antara sebagian yang lainnya. Artinya apa? Kebanyakan tuh orang kaya menjolimi orang yang lemah, kaum yang banyak menjolimi kaum yang sedikit. Nah, Nabi Daud menuduh seperti itu, ya. Illa lajina amanu wa amilu solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, nah, dan sedikit orang yang begitu, maksudnya orang yang beriman dan amal soleh. Kebanyakan mereka jolim terhadap orang yang lemah. Nah, ini Nabi Daud ketika mengatakan itu, Nabi Daud baru mengetahui bahwa Nabi Daud ini ternyata diuji sama Allah. Wa dzanna Daudu, dan Daud mengetahui annama, bahwa sesungguhnya fatannahu fastaghfara, maka Daud tahu bahwa Nabi Daud ini diuji, maka Daud fastaghfar, mohon ampun, robbahu, kepada Tuhannya, wa harra, dan dia menyungkur, rokian, dan bersujud, wa anab, dan bertaubat. Jadi Nabi Daud ketika dia tahu bahwa Nabi Daud ini sedang diuji oleh Allah, ya, dan bahwa ini adalah salah dalam mengambil keputusan, maka Nabi Daud langsung mohon ampun, dia menyungkur, bersujud, dan dia bertaubat kepada Allah. Itulah Nabi Daud, ya, ketika dia tahu bahwa dia bersalah, dia langsung kembali ke Allah. Dan menurut ulama, kesalahannya Nabi Daud adalah Nabi Daud mengambil keputusan hanya sepihak, hanya sebelah yang dimintain penjelasan, sedang yang satunya enggak dimintain penjelasan. Nah, ya, bisa jadi yang 99 ini, yang punya 99 diambil kambingnya sama yang satu. Jadi ketika dia minta, kalah debat, disuruh balikin lagi, bisa jadi. Nah, Nabi Daud hanya sepihak, dan Nabi Daud juga menuduh bahwa orang ini telah zolim, ya, kepada yang diambil ini, ya. Makanya ketika Nabi Daud tahu bahwa keputusannya adalah salah, maka Nabi Daud langsung mohon ampun, dia menyungkur, berdoa, dan dia bertaubat. Itulah Nabi Daud. Wa ghafarna lahu dzalik, maka kami ampuni baginya Daud, ya, yang demikian itu. Wa inna lahu, dan sesungguhnya bagi Daud, indana, di sisi kami, la zulfa, itu sangat dekat, wa husna maaf, dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi Nabi Daud ini nanti di surga itu dekat sama Allah, wa husna maaf, dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Daud ini nanti, ya, di surga itu di kaki Ares, ya. Ares kan adanya di atas surga Firdaus, ya. Di kaki Ares
itu Nabi Daud disuruh untuk membaca kitab-kitab oleh Allah. Nah, karena suaranya enak sampai orang-orang yang di surga itu lupa akan nikmatnya surga karena begitu enaknya. Tapi hadisnya ini sayangi doif. Ya, jadi ada yang mengatakan seperti itu, Daud nanti diperintahkan untuk membaca kitab-kitab seperti itu ya. Ya, selanjutnya ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penguasa fil ardi, di muka bumi. Fahkum, maka putuskanlah bainanas, di antara manusia, bil haq, dengan adil, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, dan maka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nabi Daud dikatakan oleh Allah bahwa kamu ini telah kami jadikan sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai nabi, maka putuskanlah perkara dengan adil, dengan benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan Nabi Daud juga diingatkan lagi nih, innal ladzina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum, bagi mereka ajabun sadid, siksa yang sangat keras. Bima nasu yaumal hisab, ya, dengan apa yang mereka lupa dengan hari perhitungan. Jadi meskipun Nabi Daud seorang nabi, bahkan Allah yang merintahkan, tapi Allah juga mengingatkan, ya, jangan berbuat jolim, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu akan sesat dari jalan Allah, dan kalau sesat dari jalan Allah maka siksanya sangat keras. Nabi Daud seorang nabi masih diingatkan. Setelah Nabi Daud diangkat menjadi khalifah, sebagai raja, ya, juga sebagai nabi, itu banyak orang yang minta nasihat kepada Nabi Daud, ya. Banyak yang minta keadilan. Ini ada di surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 78. Boleh dicatat tuh, surat 78 surat 21 ayat 78. Wa Daud wa Sulaiman, dan ingatlah Daud dan Sulaiman, id yahkumani, ya, ketika keduanya memutuskan fil hars, tentang ladang. Id nafasat fihi gonamul qaum, ya, ketika merusak kebunnya atau ladangnya kambing-kambing milik suatu kaum. Wa kunna, ni Allah hanya menyaksikan, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami hanya menyaksikan, ya, mereka memutuskan perkara. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi hikmah dan ilmu. Nah, dengan perkara yang sama, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memutuskan perkara dengan jawaban yang berbeda, dan Allah menyaksikan. Di sini dikatakan wa kunna, dan kami li hukmihim syahidin, menyaksikan atas putusan mereka. Jadi ceritanya begini. Jadi ada pengembala kambing yang mengembala kambingnya di satu tempat, karena ini mungkin udah nggak ada rumputnya, dia pindah ke kebun yang lain, ke ladang lain. Rupanya masuk ke ladang orang. Nah, dia masuk ke ladang orang, rusaklah ladang itu sama kambing yang digembala itu. Maka dia protes yang punya ladang ini bahwa ladangnya telah dirusak. Maka dilapor ke Nabi Daud. Ketika dia bertemu dengan Nabi Daud, ya, diceritakan bahwa ladangnya ini udah rusak oleh kambing si milik pengembala itu. Maka Nabi Daud memutuskan agar kambing punya si pengembala ini diserahkan kepada si pemilik ladang. Karena apa? Karena nilai dari ladang itu yang dirusak sama dengan harga kambing yang merusaknya. Diserahkanlah kambing itu kepada si pemilik ladang. Itu keputusan Nabi Daud. Tapi yang punya kambing enggak puas, dia pergi ke Nabi Sulaiman. Nah, di sini dikatakan fahamnahu Sulaiman, maka kami pahamkan, ya, baginya Sulaiman. Nabi Sulaiman juga diberi pemahaman sama dengan Nabi Daud. Wakulan, dan masing-masing ataina hukman wa ilman, masing-masing kami beri hikmah dan ilmu.
kebijaksanaan dan ilmu. Jadi nggak puas, dia lari ke Nabi Sulaiman, dia lapor ke Nabi Sulaiman, maka dipanggillah dua-duanya, diceritain masalahnya. Maka Nabi Sulaiman mengambil keputusan bahwa kambing punya si pengembala ini agar diserahkan kepada si pemilik ladang, pemilik kebun, untuk dimanfaatkan susunya. Jadi selama ini ya kambingnya diserahkan ke siapa, pemilik ladang, untuk digunakan susunya. Sedangkan kebun ya si pemilik ladang ini diserahkan kepada si penggembala untuk diperbaiki, untuk ditanam lagi ya. Nah, jadi nggak ada yang dirugikan, masing-masing win ya. Si pemilik kambing tidak dirugikan ya, tidak hilang kambingnya, dia merawat dulu, perbaiki kebunnya, setelah udah baik dikembalikan lagi, kambingnya juga diserahkan, digunakan susunya ya, dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Itulah Nabi Sulaiman. Makanya kata Allah, Nabi Daud itu udah benar keputusannya, tapi Nabi Sulaiman lebih benar, Nabi Sulaiman lebih tepat ya. Ini menunjukkan bahwa anak lebih pintar daripada bapaknya. Benar gak Pak? Saya aja kalau masalah HP, masalah laptop udah nanya anak aja, dia lebih ngerti itu. Jadi anak lebih pintar dari bapaknya. Jadi nggak selamanya senior lebih hebat dari junior. Junior bisa jadi lebih hebat dari senior. Ya, ini terbukti Sulaiman lebih hebat dari Nabi Daud, keputusannya lebih tepat gitu ya. Nah, ini juga ada perkara ya, dua orang wanita, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda, bawa masing-masing bawa anak bayi. Nah, ketika mereka pergi ke sungai mau mencuci ya, anaknya ditaruhlah di tempat yang aman, masing-masing taruh di tempat yang aman. Nah, ketika dia mencuci ada serigala nih menerkam bayinya. Nah, maka yang wanita yang lebih tua ini buru-buru ngambil anaknya yang masih hidup. Lalu dia mengatakan kepada wanita yang lebih muda, itu anakmu udah dimakan sama serigala. Nah, wanita yang muda ini nggak mau kalah, itu anak kamu yang dimakan, anak saya masih hidup gitu. Nah, mereka akhirnya berselisih bahwa yang masih hidup ini adalah anaknya gitu. Maka dia pergilah ke Nabi Daud. Nabi Daud ya, diceritakan kepada Nabi Daud ya, bahwa anaknya telah diambil. Dia saling mengakui, ini anak saya, ini anak saya. Nabi Daud memutuskan asalnya anak adalah ada pada ibunya. Maka ketika ibunya megang anak, maka dialah yang berhak mempunyai anak itu gitu. Jadi anak itu dipegang oleh wanita yang lebih tua, maka yang lebih tua lah yang berhak mempunyai anak itu. Sama seperti saya misalnya megang HP, terus ada yang ngaku itu HP saya ya, ini HP saya, buktinya ini ada sama saya gitu. Nah, jadi dia hanya mengaku-ngaku dianggapnya gitu. Nah, itu keputusan Nabi Daud. Nah, wanita yang lebih muda ini nggak puas, akhirnya dia mendatangi Nabi Sulaiman. Dia ceritakan kejadiannya, maka dipanggillah dua-duanya. Maka sama Nabi Sulaiman diminta anak itu, taruh di meja. Nabi Sulaiman minta pisau. Coba minta pisau nih, saya mau belah. Jadi nanti anak ini saya belah, yang separuh untuk kamu, yang separuh untuk kamu, biar adil, kata Nabi Sulaiman gitu. Maka wanita yang lebih muda ini bilang, ya Nabi Sulaiman, itu bukan anak saya, biar kasih aja ke yang itu, wanita yang lebih tua itu. Ini bukan anak saya, berikan aja gitu. Nah, yang wanita yang tua ini diem aja ya. Ketika mau disembelih anaknya, dia diem aja. Sedangkan yang muda ini mengalah, itu bukan anak saya, udah berikan aja. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman menyerahkan anak ini ke wanita yang muda, karena seorang ibu nggak mungkin tega melihat anaknya mati terbunuh. Lebih baik dia ngalah tapi anaknya selamat hidup gitu ya. Nah, itulah keputusan Nabi Sulaiman, luar biasa ya. Masih ada waktu ya? Ya. Jadi zaman dulu tuh banyak kisah-kisah ya, ulama-ulama ya, yang juga sebagai hakim itu kisah-kisahnya terkenal gitu. Jadi ada ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah, itu terkenal dia sebagai ulama juga sebagai hakim. Jadi ceritanya ada seorang yang
menitipkan uang nih kepada temannya. Nah, ketika ditagih, ya, mana titipan saya, dia nggak ngaku, ya, saya nggak pernah dititipin gitu. Waktu itu saya nitip gitu, tapi dia nggak ngaku. Akhirnya laporlah kepada Iyas bin Muawiyah. Dia ceritakan bahwa dia menitip barang dan di dalam barang itu ada uangnya. Nah, terus ditanya sama Nabi Sulaiman ke yang dititipin, dia bilang saya nggak pernah dititipin, saya juga nggak kenal sama dia, kata gitu. Nah, terus ditanya sama yang menuntut, kamu ada saksi gak? Gitu. Maka dia cerita, jadi waktu itu saya memberikan barangnya di bawah pohon, tempat yang rindang, dan di situ saya serahkan barang yang ada uang di dalamnya gitu. Maka kata Iyas bin Muawiyah, kalau gitu coba kamu ke tempat yang kamu waktu itu memberi titipan dah, sampai tahu di sana masih ada, coba kamu gali di sekitar situ, sampai tahu ketinggalan gitu, dan sampai tahu setelah lihat tempat itu kamu jadi ingat gitu. Maka disuruhlah, taruhlah si A ya, yang disuruh ini ke sana, maka dia pergi ke sana. Nah, si B yang dituntut mau pergi, kata Iyas bin Muawiyah, tunggu dulu, tunggu dia datang dulu, nanti baru kita bahas, ya, suruh tunggu. Maka Iyas bin Muawiyah pun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, lalu dia bertanya nih, sambil menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, dia bertanya, menurut kamu si A ini udah sampai belum? Kalau kata si B belum gitu. Wah, ternyata ketahuan. Jadi dia ngaku nggak kenal, dia ngaku nggak pernah dititipin, tapi kok tahu tempat kejadiannya. Ketika ditanya kira-kira udah sampai belum, dia bilang belum. Berarti dia secara nggak sadar bahwa dia mengakui bahwa dia tahu tempat kejadiannya. Ya, jelas gak nih maksudnya? Ya, nah, akhirnya ya udah, bahwa dia ini dititipin barang dan harus dikembalikan. Itu Iyas bin Muawiyah, ya. Nah, ada juga ya orang yang komplain, ya, dia membeli budak, ya, mau dikembalikan karena kecewa. Dia membeli budak mau dikembalikan karena kecewa. Lalu ditanya sama Iyas bin Muawiyah, memang masalahnya apa mau dikembalikan? Lalu kata orang ini orangnya bodoh budaknya gitu ya, jadi nggak bisa digunakan untuk kerja, nggak bisa buat ngapa-ngapain. Nah, maka Iyas bin Muawiyah pun ngetes nih, ditanya, coba kamu kakinya yang lebih panjang yang mana? Dia tunjuk tuh salah satu kakinya yang ini, kata gitu. Wah, benar, kaki kan sama panjangnya. Ditanya yang lebih panjang mana, ditunjuk. Terus kamu ingat gak ketika lahir? Ingat. Wah, udah bener deh, kalau gitu udah kembaliin aja, ini bahlul ini. Ini bener-bener bahlul, udah kembaliin. Mosok kaki yang satu lebih panjang, harusnya kan sama. Terus ketika lahir ingat, nah, udah kembalikan gitu ya. Jadi kembali ke Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud meninggal pada usia 100 tahun. Itu diberi bonus sama Nabi Adam umurnya, ya. Jadi menurut Imam Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi ya, Rasulullah bercerita, dari Rasulullah bersabda bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, ya, maka Nabi Adam tuh diusap pundaknya. Ketika diusap keluar itu nyawa-nyawa keturunannya. Maka Nabi Adam bertanya, ya Rob, siapakah ini? Ini adalah anak cucu keturunanmu gitu. Maka ketika dia lihat ada yang putih, ya, cemerlang, ditanya, ya Rob, siapakah itu yang bersinar itu putih? Itu anak turunanmu nanti di penghujung zaman, namanya Daud. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rob, berapa dia usianya? 60 tahun kata Allah gitu. Lalu Nabi Adam kan dikasih umur 1000 tahun nih sama Allah. Ya Rob, berikanlah umurku kepada dia 40 tahun biar genep 100 tahun, ya. Jadi Adam memberi bonus kepada Nabi Daud umur 40 tahun. Nah, ketika malakatul maut, ya, datang menghampiri Nabi Adam berkata kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, saya kan masih ada 40 tahun lagi usia saya, kenapa kamu udah datang gitu?
Maka kata malakatul maut, lah kamu kan udah umurnya udah diberikan kepada Nabi Daud. Kata Nabi Adam tidak gitu. Nah, disitulah Nabi Muhammad berkata bahwa Nabi Adam itu lupa ketika memberi umur kepada Nabi Daud. Makanya anak keturunannya Nabi Adam itu pelupa. Nabi Adam juga pelupa. Ya. Nah, Nabi Daud juga ini dia pencemburu. Jadi Rasulullah menceritakan ya dari Imam Tirmidzi, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Daud itu orangnya pencemburu ya. Jadi kalau dia pergi keluar rumah itu pintunya ditutup semua, dikunci biar nggak boleh ada yang lihat istrinya. Istri bukan buat tontonan gitu, nggak boleh lihat. Nah satu hari Nabi Daud keluar rumah itu pintunya dikunci semua, dikunci ya. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam. Istrinya menegur nih, siapa kamu? Bisa bahaya kamu kalau ketahuan suami saya, kata gitu. Tahu sendiri Nabi Daud kan jagoan, jalutnya dibunuh ya kak, bahaya kamu kalau ketahuan suami saya gitu. Maka ketika Nabi Daud pulang ya, ada seorang laki masih di dalam situ. Nabi Daud menyapa, siapa kamu berani masuk gitu. Maka kata laki-laki ini, aku adalah orang yang tidak takut dengan semua raja-raja yang ada di muka bumi ini, dan nggak ada yang bisa menghindar dariku. Maka Nabi Daud tahu bahwa ini malakatul maut. Apakah engkau malakatul maut gitu. Maka Nabi Daud mengucapkan selamat datang. Nabi Daud akhirnya meninggal ya dalam usia 100 tahun di rumahnya. Ya emang udah waktunya, udah 100 tahun ya. Jadi seperti itulah kisah Nabi Daud ya. Jadi selesai ya Nabi Daud bagian kedua ya. Kita langsung khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.